ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat, pada pemateri kita pada malam hari ini Al-Mukarram Ustadz Hari Trisdianto LC, dan tentunya yang kami hormati para hadirin sekalian, ayah, bunda, abi, umi yang sudah mengikuti pada kegiatan malam hari ini di acara webinar Mendidik Sepenuh Hati ala Imam Az-Zarnuji. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk berkumpul di ruang virtual ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, ahlan wa sahlan tentunya kepada ayah, bunda, dan hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di grup webinar Mendidik Sepenuh Hati ala Imam Az-Zarnuji. Tentunya kehadiran ayah, bunda, abi, umi ataupun hadirin sekalian ini adalah menjadi bukti cinta dan kesungguhan dalam menjemput ilmu demi buah hati kita tercinta ataupun kepada diri kita sendiri. Maka semoga grup ini menjadi wasilah turunnya keberkahan dan juga kebaikan bagi keluarga kita semua, minimal dari diri kita kepada keluarga kita ataupun juga nanti bisa kepada anak cucu kita. Maka fa insyaallah malam ini kita akan menyelami hikmah tentang bagaimana mendidik dengan landasan adab dan keikhlasan, merujuk kepada kitab Ta'lim al-Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Dan tentu tadi saya di awal sudah mukadimahnya, mendidik anak itu bukan transfer informasi saja, melainkan transfer energi, transfer adab, ataupun juga transfer doa. Maka terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian telah meluangkan waktu berharga panjenengan semuanya di grup webinar ini. Semoga ini adalah menjadi langkah awal di kita di grup ini, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu menjadikan kegiatan kita pada malam hari ini sebagai amal jariah dan menjadi pembuka pintu-pintu hidayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak kita, ataupun ketika ada dari hadirin sekalian di sini mungkin mencari pondok, ini menjadi sebuah jawaban. Semoga nanti endingnya kita bisa lebih tahu ataupun bisa mengambil atau kita bisa mendapatkan ilmu dari kegiatan webinar pada malam hari ini. Tentunya di hari Ahad 8 Februari 2026, dan bersama saya Sabdo Utomo selaku moderator pada malam hari ini. Tentunya acara kita pada malam hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua nanti langsung dari beliau pemateri Ustadz Hari Trisdianto yang akan memaparkan ataupun pada webinar Mendidik Sepenuh Hati ala Imam Az-Zarnuji. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita buka terlebih dahulu acara kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita ataupun dalam mengikuti kegiatan virtual ini, semoga bisa mengikuti dari awal sampai akhir nanti. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu webinar bersama Ustadz Hari Trisdianto dengan tema Mendidik Sepenuh Hati ala Imam Az-Zarnuji. Perlu diketahui hadirin sekalian, beliau Al-Ustadz Hari Trisdianto LC merupakan pengasuh dan juga pembina di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Aroyan Pacitan, salah satu pondok yang ada di Kabupaten Pacitan. Dan tentunya beliau Ustadz Hari Trisdianto ini adalah sebagai pembina Yayasan Baboroyan dan juga sebagai Dewan Kiai. Dan riwayat pendidikan beliau dari yang pertama dari TK Tunas Asri 73, dilanjutkan SDN Purwasri 2,
kemudian MTS Negeri Pacitan, SMK Negeri 1 Pacitan, Arabian University for Sciences and Technology Hadramaut, Markas Tarim Fikih Tarim, Markas Al-Imam Al-Bukhari Tarim Hadramaut, dan Markas Wadi Hadramaut. Kemudian pengalaman kerja beliau yaitu di Yayasan Baburayan sebagai pembina, menjadi pembina Yayasan Baburayan, kemudian di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ar-Rayan Pacitan, beliau sebagai Dewan Kiai, menjadi Dewan Kiai, kemudian tenaga pengajar juga di Pondok Pesantren Ar-Rayan, kemudian juga sebagai konsultan masalah keluarga dan hukum fikih. Keahlian bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu fikih, ilmu hadis. Rekomendasi mengajar silsilah fikih Syafi'i Markas Tarim Fikih oleh Syekh Abdul Mun'im. Dan kemudian beliau juga kami informasikan kepada hadirin sekalian, beliau merupakan juga dai Majelis Ulama Indonesia Pusat, kemudian juga sebagai pengisi radio Suara Pacitan di acara Insan Karim dengan tema Keluarga Sakinah, kemudian pengisi kajian munakahat di kantor Kemenak, kantor Kementerian Agama Pacitan, dan pengisi kajian fikih di Masjid Agung Darul Falah Pacitan. Baik, itulah biodata ataupun kurikulum fikih dari Ustadz Hari Trisjanto LC selaku pemateri kita pada malam hari ini di acara webinar Mendidik Sepenuh Hati ala Imam Az-Zarnuji. Baik, kepada beliau langsung saja marilah kita bersiap-siap menyimak dengan sepenuh hati. Semoga dengan ini langkah kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ibrah, kita mendapatkan pelajaran yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu langsung saja kita simak, tidak usah lama-lama, kepada beliau Ustadz Hari Trisdianto LC, disilahkan. Tafadhal masykur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua karunia limpahan rahmat taufik hidayah wassadat, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kepada Ustadz Sabdo yang mendampingi pada acara malam hari ini, tim yang ada di balik layar dari teman-teman yang ada di pondok, dan juga Bapak Ibu, ikhwah sekalian, Abi Umi, ya, kabarnya semoga sehat semua. Allah mudahkan, Allah berikan silaturahmi ini sebagai pertemuan yang nantinya insya Allah ta'ala akan menjadi silaturahmi yang baik di masa-masa yang akan datang, di dalam sharing, di dalam berbagi bersama, bercerita bersama bagaimana tentang pengelolaan pendidikan di pesantren maupun di rumah tangga kita, ataupun bagaimana kita mengkondisikan anak-anak kita ataupun diri kita sendiri untuk menghadapi berbagai macam fenomena yang ada di sekitar kita tentang semakin menurunnya akhlak anak-anak muda dan juga generasi-generasi kita ini. Tentu kita sebagai ahlul ilmi, sebagai talabatul ilmi, sebagai orang muhibbun lil ilmi, muhibbun lil ulama, maka mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang mudah-mudahan bisa dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara sharing santai ya Bapak Ibu ya. Karena ini pertemuan yang pertama kita. Mudah-mudahan nanti bisa ada inspirasi dari panjenengan, dari para hadirin juga, tentang bagaimana cara untuk mendidik anak yang terbaik. Tentu kami sendiri Bapak Ibu sekalian di pondok pesantren ini baru 6 tahun kami berjalan dalam pengelolaan pendidikan. Kami dulu ketika belajar di Tarim, di Yaman,
banyak sekali mendapatkan wejangan dari gurunda kami, salah satunya Syekh Abdul Mun'im Ghaithan, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Dan juga guru-gurunya termasuk Syekh Allamah Ali Salim Bukair, kami juga pernah belajar dengan beliau, bahwa menjaga adab, menjaga keistiqomahan di dalam beradab ini merupakan bagian yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai ahlul ilmi. Bahkan sebagai mercusuar kita sebagai ahlul ilmi ini ada di adab ini, sehingga bagaimana ilmu bisa dinikmati, ilmu yang kita pelajari ini bisa dirasakan kemanfaatannya, itu juga karena memiliki adab yang baik. Maka dengan berbagai macam kitab adab yang kami pelajari dari gurunda-gurunda kami, begitu juga dengan penerapan nilai-nilai yang ada di pesantren, yang ada di masyarakat, ataupun yang ada di berbagai macam instansi, baik pemerintahan maupun swasta, sekolah negeri maupun swasta, kami bisa menyimpulkan, Ibu, bahwa kesimpulannya tidak mutlak ya, panjenengan juga bisa mengambil faedah dari kesimpulan ini. Kami juga terus belajar bahwa istiqomah menjaga adab itu sama dengan pentingnya istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Artinya istiqomah kita di dalam beradab ini potensi kepentingannya atau urgensitasnya gitu ya, itu sama pentingnya dengan bagaimana kita menjaga eksistensi kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena banyak sekali Bapak Ibu, ayah bunda, abi umi, ikhwah sekalian, saudara-saudara kita yang kami cintai karena Allah, banyak sekali bahwa para ahlul ilmi, para penuntut ilmu, bahkan para ahlul Quran gitu ya, yang sudah banyak menghafalkan Al-Quran, sudah banyak khatmul kutub wal mutun, Masya Allah ya, jadi sudah menghafal Al-Quran, bahkan sudah namanya minal mujazin ya gitu ya, sudah mendapatkan sanad, bahkan nggak cuma qiraah Hafizan Asim, tapi Syu'bah, dan juga qiraah Sabah, qiraah Asyrah Sughra wal Kubra, Mu'tabarah, bahkan Wairu Mu'tabarah pun juga diambil kan gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu itu belum menjamin seseorang, anak maupun ahlul ilmi itu bisa istiqomah dan eksis di dalam menjaga adab dan akhlaknya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bedah, sangat luar biasa sekali bagaimana kita bisa menjadikan adab ini sebagai ujung tombak yang luar biasa di dalam kita mendidik anak-anak kita. Secara psikologis juga begitu. Bagaimana ketika anak kita itu mendengar suara keras dari bapaknya, dari ayah bundanya, dari abi uminya. Bagaimana ketika seorang bapak dan ibu di rumah yang tidak menutup aurat, yang tidak bisa menjaga adab dan akhlaknya ketika berkomunikasi dengan istrinya, dengan ibunya, itu ternyata akan menjadi sebuah rekaman yang itu akan terukir pada anak yang ada di rumah. Ternyata pendidikan yang kecil itu, Bapak Ibu, itu juga nanti akan merembet ke pendidikan yang ada di pesantren ataupun yang ada di sekolah atau yang ada di universitas atau di mana saja, bahwa ternyata pengaruh dari contoh qudwah hasanah itu sangat-sangat luar biasa. Efeknya itu luar biasa, dampaknya itu luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan adanya bagaimana kita untuk menjaga adab ini, ternyata adab itu terbagi menjadi dua pada akhirnya, adab ma'allah dan adab ma'annas. Jadi kalau adab ma'allah itu bagaimana kita bisa eksis di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Bagaimana syariat Allah ini bisa kita jaga, bagaimana syariat Allah ini, perintah-perintah Allah ini bisa kita jalankan bersama sehingga tidak menjadi hamba-hamba Allah yang melanggar, hamba-hamba Allah yang meremehkan dengan perintah Allah. Itu kan berarti adab ma'allah. Kemudian yang kedua adalah adab ma'anas, bagaimana kita bisa berta'amul. Kan kalau kita sebutkan dari mustaq minal hadis atau mustaq minal Quran, kan berarti hablu minallah wa hablu minan nas. Bagaimana perintah yang diambil oleh hablu minallah dan hablu minan nas ini kan ada dua sisi, vertikal dan horizontal. Maka ketika dengan manusia ini bagaimana kita bisa bermuamalah, dan Bapak Ibu, para masyayikh, para ulama juga sudah menyebutkan bahwa hubungan kita, muamalatuna bainana wa bainallah, itu hubungan kita dengan Allah ya Bapak Ibu, itu mabniun ala musyamahah. Hubungan kita dengan Allah itu mabniun ala maghfirah, mabniun ala al-'af. Tapi kalau hubungan
kita dengan manusia ini mabniun ala khusumah, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Hubungan kita dengan Allah ini kan dibangun di atas maghfirah, musamahah. Musamahah itu artinya Allah Subhanahu wa taala samah, memberikan ampunan, memberikan maaf ya kepada kita ketika kita ada khilaf, ada salah dari dosa yang kecil dihapus dengan amaliyah atau ibadah yang kecil, solat ke solat gitu ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam fadhail amal. Begitu juga ketika kita menjalankan satu ibadah-ibadah lain yang sifatnya itu ghairu mahdhah, itu banyak sekali akan menghapus dari kesalahan-kesalahan kita yang kecil. Kecuali kalau dosanya memang dosa kabair, Bapak Ibu ya, dosa-dosa besar, itu tentu kita membutuhkan proses untuk taubat dan nasuha. Kalau ada urusan dengan manusia, berarti kita harus menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Karena tadi, lagi-lagi bahwa khusumah dibangun di atas kalau hubungan kita dengan Allah dibangun di atas maghfirah. Artinya setiap kesalahan yang ada, Allah dengan mudah mengampuni, asalkan kita benar-benar bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Akan tapi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berurusan dengan manusia, nah ini dia, mabniun ala khusumah, dibangun di atas sengketa. Jadi sebenarnya manusia itu kalau tidak punya ilmu, kalau tidak punya akal ya, kalau tidak memiliki adab ya, apalagi adab itu ujung tombak terakhir, maka sungguh kehidupan kita ini akan berantakan. Sungguh kehidupan kita ini akan berjalan semaunya sendiri, seinginnya sendiri. Ya, bahkan kita tidak bisa nyaris membedakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kal an'ami bal hum adall. Bahkan mereka itu seperti hewan dan bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada hewan kalau misalkan tidak punya batasan-batasan yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Masya Allah Bapak Ibu. Berarti kan begitu pentingnya eksistensi adab di dalam kehidupan kita, baik dalam sisi yang lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, maupun sisi yang lebih luas yaitu bagaimana kita hidup bermasyarakat atau bahkan bernegara gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan pentingnya kita membina atau mendasari pengajian ini di malam hari ini, maka mari kita bersama-sama mencoba melihat realita bagaimana para ulama mengkaji masalah ini, kan gitu Bapak Ibu. Kalau problemnya saya rasa panjenengan atau Bapak Ibu, ayah bunda, abi umi sudah paham ya bagaimana problem kita, di mana anak-anak kita atau bahkan kita sendiri seringnya adab dan akhlak ini atau komunikasi terhalang dengan berbagai macam hal ya Bapak Ibu. Ternyata keistiqomahan itu terkadang terhalang dengan beberapa hal. Di antara yang bisa kami temukan adalah emosional yang tidak terkendali. Jadi ketika kita mendapati komunikasi yang tidak cocok, mendapati keputusan yang tidak sesuai, terkadang disitulah terhalang adab yang terhalang, kesempatan kita untuk memperbaiki, untuk tazayyun diri kita dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya kontrol. Jadi kalau misalkan tadi yang pertama terjadinya komunikasi, yang kedua kontrol. Jadi kontrol ini ternyata harus dibina dengan ilmu Bapak Ibu. Betul memang bahwa adab itu dibangun dengan kebiasaan. Tapi ternyata kontrol yang dibangun dengan bi'ah, lingkungan, atau dengan istilahnya, sanad. Ya, makanya ada yang namanya ilmu riwayat dan ilmu diroyah ya. Kalau diroyah kan teknis bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dari guru kita secara teori. Kalau riwayat itu kan kepada siapa sanad kita belajar. Masya Allah Ibu. Ternyata itu sangat penting sekali. Jadi terkadang murid itu bisa terus beradab, seorang anak bisa terus eksis di dalam beradab itu karena doa gurunya Bapak Ibu. Karena doa orang tuanya. Jadi mungkin bisa jadi murid itu nggak istiqomah aslinya. Atau bisa jadi murid itu tidak eksis dalam beradab. Bahkan dia putus asa juga untuk melakukan keseharian di dalam bagaimana dia istiqomah dalam beradab itu. Tapi karena doa dari gurunya yang luar biasa, dukungan dari gurunya dan orang tuanya yang tidak ada hentinya, itulah yang menjadikan pintu langit. Rahasia langit ini terbuka. Yang menjadikan pintu langit ini terbuka. Yang menjadikan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ya berupa kebaikan-kebaikan dari adab ini. Maka tidak heran kita Bapak Ibu ketika para ulama itu ada yang belajar adab dengan gurunya sampai 40 tahun. Tidak heran guru kami sendiri itu khidmat dengan gurunya itu puluhan tahun, bahkan beliau tidak pernah membantah, tidak pernah berkomentar ketika gurunya menghendaki untuk menggantikan, menghendaki untuk menyuruh, menghendaki untuk membantu. Tidak pernah ada sama sekali bantahan, adanya sami'na wa ta'na. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Itulah
apa namanya ya, besarnya para ulama. Kenapa mereka menjadi besar? Kenapa mereka menjadi eksis? Kenapa kitab-kitab mereka berkah? Karena mereka benar-benar istiqomah di dalam menjaga ya hak-hak adab ini kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada keistimewaan yang itu semua ada rahasia di balik dari apa yang terjadi, apa yang nampak di hadapan kita. Kemudian kita akan mengambil yang ketiga adalah rujukan kitab yang akan kita kaji, ya, yaitu kitab Ta'lim al-Muta'allim, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ya teman-teman sekalian, bahwa kitab ini adalah kitab yang luar biasa. Kalau kita lihat profil beliau, bahwa Imam Az-Zarnuji ini memang menyebutkan bahwasannya kitab yang disampaikan oleh beliau ini, ada yang menyebutkan bahwa ini adalah kitab satu-satunya yang pernah beliau tulis, dan setelah itu tidak ada penjelasan lagi terkait dengan tulisan-tulisan beliau yang lain. Ada yang menyebutkan bahwa beliau ini apa namanya tidak memiliki murid yang pernah menyebutkannya. Jadi artinya apakah beliau ada murid apa tidak, tapi yang jelas di sana banyak sekali perselisihan di antara yang meneliti kitab ini, bahwa ada yang menyatakan beliau memiliki murid, ada yang menyatakan beliau tidak memiliki murid yang terkenal. Artinya murid-murid beliau ada, akan tapi belum memiliki keterkenalannya. Kemudian yang ketiga, bahwa nisbah kitab ini kepada beliau juga sama. Ada yang mengatakan bahwa kitab ini benar-benar ditulis oleh beliau, ada yang mengatakan bahwa yang menulis adalah muridnya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, kitab ini memang benar-benar secara penelitian yang diteliti oleh para guru-guru kita dan juga ulama-ulama kita, memang di sana banyak simpang siurnya. Ada yang benar-benar yakin bahwa ini dari beliau, ada yang yakin bahwa ini dari murid beliau. Kemudian kami mendapatkan wasiat bahwa apapun yang terjadi, bahwa kitab ini terbukti keberkahannya. Ya, meskipun di sana ada perselisihan di antara para ulama di dalam menelitinya, tidak masalah Bapak Ibu, itu adalah kajian ilmiah dan itu luar biasa baik ya, kita akan tetap menerima kebaikan kajian ilmiah, tapi secara hasil dan secara riset, bahkan para ya anak-anak yang belajar di magister maupun doktor itu menulis ya disertasi maupun apa namanya tulisan-tulisan jurnal, bahkan Masya Allah itu sampai ratusan bahkan ribuan halaman untuk meriset kitab Ta'lim al-Muta'allim ini, dan terbukti dengan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari qabulnya kitab ini eksis sampai di hari ini, dan eksis sampai di pesantren-pesantren kita, mengajarkan adab pada anak-anak kita, pada keturunan-keturunan kita, bahkan sampai di tangan kita di malam hari ini di webinar kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kitab ini kalau kita baca Bapak Ibu ya, kita baca secara judul ya. Ya judulnya ya seperti itu, artinya biasa. Ya seperti itu. Bagaimana para ulama menjelaskan retorika-retorikanya di dalam membahas kitab ini. Misalkan seperti membahas masalah apa namanya pentingnya belajar ilmu, pentingnya ilmu fikih, pentingnya niat di dalam belajar, kemudian cara memilih ilmu, memilih ustadz, memilih teman, memilih guru, memuliakan ilmu. Ini kan judul-judul yang mungkin kita sering mendengarkannya Bapak Ibu ya, sering mendengarkannya, sering mendapatkan ceramah-ceramah atau mendapatkan keilmuannya. Terus kemudian eksistensinya dari mana? Kok bisa eksis? Kok kitab ini bisa tetap relevan gitu ya? Padahal Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kitab yang kami baca, yang kami ada ini sekarang, ya ini kitabnya yang diterbitkan oleh Gerbang Andalus yang kami punya ini sekarang, itu Masya Allah Bapak Ibu, ini kan disebutkan bahwa sudah lebih dari 900 tahun ya, artinya kitab ini ada atau beliau pernah menulis, meskipun tadi terjadi perselisihan di antara apa namanya penulisan nisbah kepada beliau, tapi bukti bahwa kitab ini sudah berada di perjalanan pendidikan akhlak dan adab ya, itu selama 900 tahun kurang lebih. Berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kitab ini. Terus kemudian di mana pentingnya? Kan judul-judulnya tadi kan biasa. Ternyata ya setelah sekian puluh kali kami mengajarkan, guru kami mengajarkan kepada kami terkait dengan isi-isinya, ya di sini beliau memberikan berbagai macam pola. Nah, pola inilah rahasianya Bapak Ibu. Polanya diantaranya adalah beliau benar-benar bisa mengerti tentang psikologis manusia sepanjang zaman. Psikologis yang terjadi di dalam hati dan otaknya,
Bagaimana manusia ini ternyata bisa dipengaruhi dari lingkungan sekitar, bisa dipengaruhi dari keilmuan, bisa terbawa dari apa yang dipikirkannya. Sehingga bagaimana beliau dari tulisan-tulisan yang ada di sini Bapak Ibu, ini contoh saya baca mukadimahnya saja. Ini kita langsung terangsang. Disebutkan bahwa qala musannif rahimallahu taala falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ila al-ilmi wa la yasiruna aw min manafihi aw thamaratihi. Itu mukaddimah yang sangat falamma ra'aitu katsiran falamma. Jadi ketika ra'aitu kami telah melihat katsiran banyak sekali min tullabil ilmi dari para penuntut ilmu fi zamani dan di zaman kami, maksudnya zaman yang beliau hidup ya, bahwa di sekali tulisan ataupun jurnal-jurnal ini menyebutkan bahwa di zaman beliau ini masih pada zaman kejayaan keilmuan keislaman Bapak Ibu. Jadi Islam sedang jaya, sedang banyak sekali madrasah-madrasah fiqhiyah, madrasah-madrasah nahwiyah, madrasah-madrasah akadiyah atau lughawiyah yang pada saat itu memang banyak sekali ensiklopedi penemuan para ulama di dalam penulisan kitab. Masya Allah. Jadi beliau lahir dan juga menulis karangan yang pada saat itu Islam sedang berjaya, Islam sedang puncak-puncaknya memiliki ini Bapak Ibu ya, memiliki lingkungan keilmuan yang matang. Masya Allah. Sehingga beliau pasti ya hidup di sekitar para ulama yang hidup bersama dengan para kibar, para ulama yang beliau juga hidup dengan bagaimana generasi di masa beliau ini generasi yang luar biasa. Dan pada saat itu beliau mengatakan bahwa yajiduna ilal ilmi, memang betul mereka telah mendapatkan dari apa yang mereka pelajari dari ilmu, wala yasiluna, akan tetapi ternyata tidak sampai au min manafihi. Ya, jadi kan gini Bapak Ibu, kami pernah sharing ya, yasiluna au min manafihi, ya la yasilun, kita di sini maksudnya la yasilun itu enggak sampai pada tujuan ilmu. Kami sampaikan berkali-kali dengan anak-anak kami bahwa dai dan guru yang siap itu bukan dai guru yang lulus. Tapi dai dan guru yang siap itu adalah dai yang sudah mendapatkan ridha, mendapatkan kemampuan, kesiapan secara keilmuan. Jadi belajar itu bukan hanya lulus. Standarisasi belajar tidak hanya lulus. Karena kalau lulus, ya seperti itu. Bapak Ibu, kami juga mengalami pendidikan negeri maupun swasta, sejak SD TK, bahkan sejak SD sampai S1, bahkan S1 kami 2 kali Bapak Ibu ya. Itu ya seperti itu saja. Artinya lulusnya ya lulus begitu saja. Ada jenjang, ada pendaftaran, ada jenjang pendidikan, ada proses pembelajaran, ada kuliah, ada mulazamah, ada pembelajaran pesantren, ada pembelajaran markas. Kalau kami di zaman dulu ada yang markas, ada yang mulazamah di masjid, ada yang mulazamah di perkampungan. Jadi banyak sekali kami mendapati macam-macam madrasah keilmuan. Baik itu yang resmi maupun yang tidak resmi, baik itu secara munaqasyah ilmiah, diskusi ilmiah dengan para guru-guru kami, ataupun yang nadwah-nadwah atau seminar, daurah-daurah yang ada. Masya Allah, banyak sekali Bapak Ibu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata yang dipandang para ulama, batasan keberhasilan tidak hanya di situ, tapi lebih dalam dari itu. Ya, setelah memiliki pengalaman yang begitu banyak tadi, apa intisari yang didapatkan yang meresap pada diri seseorang? Makanya disebutkan di dalam pendapat para ulama adalah kullu ma 'ala Allahi a'raf wa dzalika 'ala Allahi akhwaf. Setiap seorang yang semakin dia mengetahui tentang hak-haknya Allah, ilmu-ilmunya Allah, bagaimana dia mengerti tentang hukum-hukum syariat yang Allah sediakan ini, yang Allah turunkan ini, yang Allah janjikan keberkahan ini, ya Al-Quran tentu Bapak Ibu ya. Terus kemudian apa yang menjadi dampak dari yang kita pelajari. Maka kemudian para ulama membahas kullu madzalika akhwaf. Maka ketika dari intisari pembelajaran ini bisa menghadirkan rasa takut, bisa menghadirkan keistiqomahan, bisa menghadirkan keberkahan hidup. Ya, Masya Allah. Jadi setiap apa yang dia pandang dalam kehidupan ini kulluha khair. Maka itulah dia yang disebut dengan yasiluna. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan teori, tapi dia juga mendapatkan keberkahan dari teori yang telah dia pelajari. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita lihat coba Mu'jamul Fahras ya, itu adalah sebuah kamus yang ditulis oleh orang Nasrani. Artinya
Kalau kita belajar secara teori, maka teori ilmu kita, teori agama kita, Bapak Ibu ya, itu dipelajari oleh siapapun bisa, Pak. Bapak Ibu ya, ayah bunda. Jadi meskipun yang mempelajari itu bukan orang mukmin, bukan orang yang Islam sekalipun, maka akan mendapati keilmuan sebagaimana yang dipelajari oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Bahkan ada sebagian para ulama itu yang menyimpulkan, Bapak Ibu, syariat Islam itu syariat Islam ya, apa saja Pak syariatnya? Baik syariat adabnya, syariat ibadahnya, syariat muamalahnya, ya akad jual beli, akad salam, akad murabah, akad mudharabah, akad istisna, akad wakaf, akad hibah, akad hadiah, akad sedekah, dan seluruh wakaf akad-akad yang ada dalam muamalah maupun dalam kitab munakahat, ya kitab munakahat itu bagaimana cara kita bermuamalah dengan istri dan bagaimana hak-hak yang harus kita miliki. Kemudian akad kitab jinayat, kitab yang membahas tentang bagaimana hukum-hukum jinayat ataupun kitab mewaris, ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, dari apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, ya ternyata apa yang menjadi bagian dari intisarinya adalah bagaimana ya eksistensi di dalam mengamalkannya, kan gitu. Maka eksistensi mengamalkan itu sangat, sangat penting sekali. Nah ternyata kemudian beliau lanjutkan min manafihi. Min manafi. Manafi itu adalah dari kemanfaatannya. Jadi banyak orang yang belajar secara teori, tapi kemanfaatannya nggak dapat tuh. Yang kemanfaatan dari ilmu yang telah dia pelajari nggak dapat. Berarti kan terhenti di sini Bapak Ibu ya. Terhenti, di mana berhentinya? Ya, makanya itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hebatnya tadi ya, bahwa syariat Islam, ya siapapun yang mempelajarinya bisa mendapatkan sebagaimana apa yang dia kehendaki. Maka tidak membutuhkan sebenarnya bagaimana tentang kualitas diri kalau kita ingin secara teori saja Bapak Ibu gitu ya. Maka siapapun yang mempelajari syariat Islam, dia akan mendapati apa yang dia inginkan. Meskipun dia tidak beriman sekalipun. Maka kemudian para ulama mengatakan, jika syariat Islam ini diamalkan oleh siapapun, dia akan tetap mendapatkan kejayaan sebagaimana yang diamalkan, meskipun dia tidak beriman. Coba Bapak Ibu. Itu janji Allah atas kekuatan dari syariat ini. Kemudian bagaimana dengan kita? Kita yang memiliki syariat ini, kita yang diberikan warisan tentang syariat ini, kemudian bagaimana kita sebagai penjaga syariat sedangkan tidak beradab? Sedangkan kita kehilangan ruh yang harusnya kita miliki, yang harusnya kita banggakan, kan harusnya begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi kemudian mercusuar sebagai dai ya, atau sebagai seorang guru atau orang tua. Ternyata menjaga adab itu sangat-sangat berat. Ya, kita butuh relasi, kita butuh guru, kita butuh contoh, kita butuh qudwah. Masya Allah Bapak Ibu, tidak mudah ternyata. Kami berbicara seperti ini bukan berarti kami ahli Bapak Ibu ya di bidang ini kemudian menggurui panjenengan semua. Ini hanya tempat atau ruang untuk sharing cerita gitu Bapak Ibu ya, saling berbagi pengalaman, berbagi apa ya wasiat dari gurunda-gurunda kami. Kami juga hanya seorang murid yang kebetulan saja Allah izinkan kami untuk mengelola pesantren, untuk bersama-sama dengan para ulama yang ada di Indonesia, kemudian para ulama yang ada di Yaman, juga dengan apa namanya sekitar kita ya, para ulama yang ada di Pacitan ini. Ya alhamdulillah kami bisa berkomunikasi dan terus untuk menyambung bagaimana diskusi-diskusi masalah ilmiah dan masalah adab ini terjalin. Kemudian disebutkan lagi wathamaratihi, dan dari hasil atau buahnya. Masya Allah, apalagi belajar seperti itu. Maka kemudian beliau lanjutkan lagi, wahya al-amalu bihi wa nashr. Berat Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang dikeluhkan oleh orang tua wali kita bahwa amal itu potensi gugurnya lebih banyak daripada teori. Nah, benar ternyata. Jadi memang banyak anak-anak yang sudah belajar di pesantren Bapak Ibu ya, sudah hafal Quran sesuai dengan judul kita Bapak ya, bagaimana cara mendidik supaya anak kita itu hafal Quran dan tetap beradab. Ini keluhan yang dilakukan oleh berikan oleh para wali kita. Mereka sudah hafal hadis, mereka sudah hafal Al-Quran. Akan tetapi ternyata setelah sampai di rumah ketika liburan atau ketika alumni, Bapak Ibu ya, itu ternyata tidak bisa menjaga kebiasaan di pondoknya. Nah, jadi ketika sampai rumah Bapak Ibu ya, sampai rumah itu hilang. Yang sebelumnya Masya Allah di pondok itu, ya betul Bapak Ibu ya, di pondok itu tahajudnya kenceng tuh. Tahajudnya kenceng, puasanya Senin Kamis, bahkan ada yang puasa Daud Bapak Ibu. Itu kenceng banget ya, sholat berjamaah ya. Kemudian di sana banyak sekali amalia-amalia yang diwajibkan oleh para kiainya.
Tapi begitu sampai di rumah, ternyata ya begitu, dia akan kembali ke jati dirinya. Ya, ada yang jati dirinya itu bagus, sehingga dia masih bisa eksis dengan amaliyah pondoknya. Dan ada yang sebagian kembali seperti settingan awal. Masya Allah. Jadi ini keluhan oleh mereka. Terus bagaimana Ustadz solusinya? Maka kami memberikan dua jawaban Bapak Ibu. Yang pertama adalah doa. Pintu langit harus kita buka dulu Bapak Ibu. Doa yang tidak pernah kita hentikan. Kita coba lihat di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Itu adalah salah satu doa yang dilakukan oleh para nabi, para anbiya, al-mursalin. Mereka mendoakan anak-anaknya tidak pernah berhenti. Ya, doa-doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jenengan tentu sudah hafal. Bagaimana doa juga dia yang diajarkan para ulama kita, Allahumma hablana lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa zaujatan salihah wa dzurriyyatan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Itu juga salah satu doa yang diajarkan oleh ya gurunda-gurunda kita, oleh orang tua, bahkan oleh nenek kami sendiri yang beliau juga sebagai bunyai yang ada di pesantren, mengelola pesantren juga. Itu ternyata pintu langit itu nggak boleh kita tinggal, Pak. Itu yang diwasiatkan oleh gurunda kami juga. Jadi pintu langit harus kita buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Bahwa Allah lah yang memiliki iradah. Iradah Allah inilah yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua adalah, solusi yang kedua adalah bagaimana orang tua harus menjadi orang tua ganda. Apa itu orang tua ganda? Yang pertama adalah orang tua secara biologis. Biologis karena yang melahirkan anaknya. Karena yang memiliki anaknya, memproses anaknya. Ideologis adalah yang memberikan pemahaman tentang anaknya. Bapak Ibu, ketika anak itu dititipkan di pondok, bukan berarti sifat ideologisnya hilang, enggak Bapak Ibu. Jadi pondok itu hanya sebagai proses di mana anak itu akan melakukan upaya pendidikan yang lebih fokus kan, ketika orang tuanya fokus untuk mencari nafkah atau fokus untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang ada di rumah, kemudian anaknya dititipkan ke pondok supaya lebih fokus, kan begitu Pak. Jadi hanya wasilah supaya lebih fokus dalam thalabul ilm, dalam belajar. Tapi sebenarnya kekuatan ideologis yang sebenarnya yang paling kuat itu ya memang tetap di orang tua. Maka orang tua itu bagaimana dengan guru itu harus ada kerjasama. Maka di sini Bapak Ibu di Pondok Ar-Royan ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita selalu ada komunikasi via Zoom seperti ini setiap bulan 1 kali untuk berbicara dengan wali, bahkan wali santri pun kita edukasi Pak terkait dengan pendidikan tarbiyah dengan anak-anaknya ketika di rumah. Ya, itu dua jawaban yang kita jawab kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah bukan jawaban tapi saran ini ya. Yang ketiga adalah bagaimana anak itu mendapatkan 4 hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah keinginan dari anak yang diberikan harapan. Yang kedua tidak pernah dikecewakan. Ya, kecewa ini maksudnya adalah kecewa dengan tentang keinginan dunia yang mungkin sifatnya tidak penting Bapak Ibu ya. Terkadang kan begini, anak menginginkan A, orang tua menginginkan B. Padahal sebenarnya A dan B ini kan bisa dilakukan negosiasi. Yang ketiga adalah harapan yang pasti dengan anak kita. Jadi ternyata komunikasi biologis itu bisa mempengaruhi Pak dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Pengaruhnya itu sangat tinggi sekali. Itu yang kami rasakan ketika terjadi komunikasi secara biologis ya. Biologi anak itu seperti apa kita komunikasi di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kemudian kitab ini mengkaji ya tentang bagaimana para ulama, para fuqaha thalabul ilm. Ya, maka diantaranya yang pertama adalah memilih ilmu yang paling prioritas. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini mungkin titik poin sebagai awal diskusi kita Bapak Ibu ya, karena sekali lagi mudah-mudahan ini sebagai awal majelis kita dan mudah-mudahan bisa dilanjut di majelis-majelis yang lain karena rujukan kita sangat banyak Bapak Ibu, ada tidak hanya ta'lim al-muta'alim ya, tapi juga ada Ayyul Walad Wasoya Aba, kemudian ada Intisari atau Mukhtasar dari Ihya Ulumuddin, kemudian juga ada kitab Fiqhul Abna, dan juga ada beberapa kitab yang lain yang itu menjadi rujukan dalam thalabul ilm di sini. Ya, kemudian disebutkan bahwa yang paling terkendala di sini adalah prioritas, bahwa mempelajari ilmu karena saking banyaknya ilmu
dunia Islam ini Bapak Ibu. Banyak sekali kalau kita lihat dari disiplin ilmu ya, ilmu fikih punya disiplin ilmu, ilmu usul punya disiplin ilmu, ilmu qawaid fikih punya disiplin ilmu, ilmu akidah, ilmu tasawuf ya, punya disiplin ilmu semua. Ilmu mustalah hadis, ilmu juruh wa ta'dil, ilmu yang berkaitan dengan dirayah, ilmu ya dirayah terkait dengan juruh wa ta'dil, ilmu yang berkaitan dengan ilmu tafsir, usul tafsir, ilmu yang berkaitan dengan lughah saja itu ada 12 ilmu. Masya Allah. Ya, lughah saja bahasa ya itu ada 12 rentetan ilmu. Itu yang paling muktabar. Ilmu qiraat juga sama. Itu ilmu qiraat juga banyak sekali Pak. Ada tajwid, ada makharijul huruf. Nah, ya. Ilmu fatwa juga sama. Ada musti mustafti itu juga sama. Begitu banyaknya ilmu, itu belum nanti ilmu tarikh atau ilmu sejarah, ada tarikh tasyri', kemudian ada apa namanya muqaddimah fi tarikh, kemudian ada sirah nabawiyah dan seterusnya. Seakan-akan kita tidak akan pernah mampu sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk menelan atau untuk mempelajari semua ilmu Allah yang begitu luasnya, yang tidak akan pernah terputus ini. Maka kemudian kitab yang kecil ini, kitab yang barokah ini, yang Allah berkahi ini, memberikan isyarah petunjuk. Petunjuknya beliau adalah bahwa min afdhalil ilmi adalah ilmul hal. Di sini disebutkan wa yuftaradu 'alal muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda minas salah. Afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amali hifdzul hal. Jadi di antara banyaknya funun, di antara banyaknya keilmuan yang ada pada hazanah keislaman, karena kayanya ilmu kita, ilmu keislaman ini, maka kemudian para ulama mengambil kesimpulan yang paling pertama dipelajari ada ilmu hal, ilmu yang harus kita kerjaan saat ini juga. Yang kalau di sini beliau menyebutkan adalah as-shalah, bahwa sholat ini adalah yang paling pertama yang harus kita pelajari terlebih dahulu, kemudian meluas ke ilmu yang lain sampai Allah berikan kemampuan otak kita, hati kita, tubuh kita. Fa inna hadzal din matin fa'aughiluhu birrifqin. Sesungguhnya agama Allah ini kuat dan kokoh. Maka jangan kamu hantam dengan kekuatan juga. Kan gitu Bapak Ibu ya. Man akhadha jumlatan dhahabat jumlatan, kan gitu ya. Ikhwah ya. Jadi kalau mengambil ilmu dengan jumlah yang sangat banyak, kita karungin tuh ilmu ya. Kita karungin ya sudah, itu akan pergi juga karungan-karungan kan gitu. Akan pergi juga pundi-pundinya kan begitu. Sehingga konsentrasi inilah yang kita butuhkan pada poin pertama malam ini, yang mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bagaimana cara menjadi penghafal Al-Qur'an? Nanti Bapak Ibu, kalau panjenengan ingin sharing tentang hafal Quran, kita juga ada wasiat-wasiat dari guru kami dan juga yang diterapkan di sini, Pak. Bagaimana cara itqan, mutkin 30 juz sekali duduk, mendapatkan sanad, kemudian memiliki komunitas tentang murojaah Al-Quran ya. Ada di salah satu dari guru kami, salah satu dari yang ada di pondok ini ya, sudah mengikuti juga di MKI Markas Qiraat Indonesia, yang itu sudah mengambil proses qiraat sab'at. Jadi bagaimana bisa menghafal Al-Qur'an, mungkin punya kualitas hafalan, punya ilmu, keilmuan yang bagus, yang runut, yang mendalam ya, tapi juga beradab yang baik. Maka Bapak Ibu, insya Allah ya, ilmu-ilmu yang lain itu akan kayak magnet, Pak. Jadi kalau kita belajar, insya Allah ya, seperti kami, insya Allah ini, kami belajar juga di Dewan Syariah Nasional MUI Pusat di Jakarta sana. Kami juga belajar, kami juga punya tim yang ada di Dewan Syariah Nasional. Kami juga ada komunitas yang ada di Komisi Dakwah MUI Pusat. Artinya begitu kami belajar ilmu-ilmu tentang perkembangan ekonomi, tentang ekonomi dunia, tentang bagaimana perkembangan finansial, itu kayak melekat aja, Pak. Kayak melekat aja Bapak Ibu. Jadi ketika sudah memiliki dasar pokok ilmu, maka semua ilmu itu akan seperti ibarat kita itu menjadi magnet yang itu akan meresap gitu saja. Kemudian kami juga ada komunitas di Badan Wakaf Indonesia, kalau jangan pernah dengar BWI ya. Kami juga ada koneksi dengan BWI Pusat ya, dengan para tokoh-tokoh di sana, dengan wakil ketua yang ada di sana. Itu juga sama ketika melihat realita bagaimana cara berwakaf kontemporer gitu ya. Kita dengar wakaf dengan wakaf uang, wakaf produktif, itu kan kalau kita lihat dari perspektif kitabnya para ulama terdahulu kan belum dibahas itu ya.
Artinya para ulama terdahulu baru membahas bahwa wakaf itu ya wakaf barang, wakaf yang sifatnya itu kekal, tapi ternyata dikembangkan oleh para ulama hari ini dengan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tahqiqul manat dan seterusnya, lahirlah tentang bagaimana wakaf-wakaf yang ada sekarang secara kontemporer. Dan itu semua bisa meresap dengan sendirinya kalau kita sudah memiliki dasar ilmu. Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan singkat ini tentu sangat singkat ya, sangat singkat, tidak cukup dalam satu ruang yang sangat sempit, satu kesempatan yang sangat terbatas. Kita membutuhkan kesempatan-kesempatan yang lain untuk sharing, untuk bercerita, untuk saling berbagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan yang ada pada diri kami. Saling mendoakan, mudah-mudahan silaturahmi ini silaturahmi yang berkah, saling bisa menjaga, saling bisa mendoakan. Semoga pertemuan di surga di dunia ini bisa menjadi pertemuan selamanya sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair disampaikan pada Ustadz Hari Trisdianto LC yang telah menyampaikan paparan terkait webinar mendidik ala Imam Az-Zarnuji, dan Masya Allah kita pada kesempatan malam hari ini telah mendengarkan bersama. Malam ini kita belajar dari hikmah dan tentunya tadi dari kitab Ta'alim Al-Muta'alim, bahwasanya baru disebutkan mukadimah saja isinya sangat-sangat menyentuh dan juga mungkin juga menyindir kita juga, bahwasanya di saat ini kita mungkin yang ketika mungkin dalam mendidik anak kadang masih kewalahan dan sebagainya, maka mendidik anak itu sebenarnya bukan hanya sekedar mengejar, dikatakan bukan hanya sekedar mengejar angka di atas kertas saja, tetapi bagaimana adabnya juga harus dididik, tentang prosesnya dan juga terutama tentang keikhlasan hatinya, kemudian keilmuannya juga kan begitu. Kemudian dikatakan bahwasanya kita juga harus terus digaungkan adalah dengan doa. Bagaimana doa itu harus dikuatkan. Ya, harus dikuatkan karena tentunya dengan doa itulah bisa saja dari doa seorang guru, dari doa seorang orang tua kepada anaknya, itulah yang nanti akan menjadikan anak tersebut anak yang baik, yang kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu tersebut bisa disebarluaskan dan akan bermanfaat kepada orang lain pula. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana orang tua, tadi katakan itu harus juga orang tua yang bisa ganda, artinya juga antara biologis dan juga ideologis. Ya, bahasanya ketika antara di rumah ya orang tua selaku orang tua asli misalkan juga mendidik anak, mengingatkan, kemudian mendoakan, dan juga orang tua secara ideologis ya yang mungkin ada di pesantren itu kan juga sebagai orang tua juga, ustadz, kiai itu juga sebagai orang tua yang memberikan pendidikan yang nantinya akan mengarahkan bahwasanya anak bisa mengenal Tuhannya itu kan karena juga sebab dari seorang guru kan begitu. Maka hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertemuan kita pada malam hari ini ya terbatasi oleh waktu, terbatasi oleh ruang. Namun semoga itu tidak menjadikan kita berputus asa. Tentunya insya Allah semoga kita masih bisa dipertemukan di kesempatan-kesempatan yang lainnya, dan tentunya semoga kita masih bisa untuk beristifadah, kita terus menerus meluangkan waktu kita untuk bersama-sama terkait mengaji kitab, kemudian bareng-bareng bersama beliau tadi Ustadz Hari Trisdianto yang dengan segudang pengalaman dan juga banyak sekali dari beliau yang disampaikan kepada kita, semoga bisa mendapatkan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya untuk para hadirin kami buka kesempatan sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, ya silahkan. Amir Al-Mukminin sudah angkat tangan. Pertanyaan pertama kami persilahkan kepada Akhina Amir dari Lamongan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin bertanya Ustaz,
terkait Ya. maqalah al-adabul fawqal ilmi, bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Dan juga banyak orang meyakini juga bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Namun ketika dawuhnya Gus Baha pernah dawuh bahwa lebih dipentingkan ilmu dulu, karena adab nanti taunya adab baik atau benar itu dari belajar ilmu dulu, Ustaz. Nah, pertanyaannya sorry Ustaz, agak gugup. Pertanyaannya, kita sebagai santri lebih mengutamakan yang mana dulu nih? Ilmu atau adab atau ilmu, Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua, saya kan juga ngajar di pesantren, Ustaz. Alhamdulillah kami juga punya beberapa murid. Nah, yang kami ajarkan kepada murid adalah tentang kedisiplinan dan ketegasan. Tapi seringkali kami itu merasa nggak tega, Ustaz. Nggak teganya karena mungkin didikan kami terlalu tegas, banyak hukuman yang kami berikan. Tapi alhamdulillah santri menjadi disiplin di pondok kami karena ketegasan yang kami berikan. Tapi dalam hati saya itu nggak tenang, Ustaz. Masa kayak bermusuhan sama santri, nggak bisa akrab, nggak bisa terlalu close. Nah, solusinya mungkin seperti apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sampaikan pada akhina Amir dari Lamongan. Pertanyaan sangat bagus. Yang pertama terkait adab, ya, dulu mana adab atau ilmu, dan tadi mendapatkan dari Gus Baha bahwasanya ilmu dulu baru adab, karena dengan kita punya ilmu kita tentunya nanti akan juga bisa ngajari adab, kan begitu. Dan itu mungkin nanti akan insyaallah akan dijawab oleh Ustaz. Toh berarti yang paling penting sebagai santri itu adab dulu atau ilmu dulu. Kemudian yang kedua tadi sebagai tentunya sebagai pengajar ya di pondok pesantren Khina Amir, dan tentunya solusi ya tadi kan ada semacam ketegasan ya kan, ketegasan begitu ya, tapi tentunya dengan ketegasan ya sebenarnya menjadikan santri disiplin, tapi di sisi lain tidak ada agak nggak tenang juga kan begitu ya, masa ngajar jadi kayak bermusuhan dan sebagainya. Itu solusinya nanti bagaimana begitu. Kemudian mungkin kami persilahkan maksud kami kepada Ustadz Hari Trisdianto mungkin untuk memberikan sebuah solusi ataupun jawaban. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pertanyaannya bagus, Amir ya. Sebenarnya sama sebagaimana ketika kita ditanya tentang berkaitan dengan iman dulu, apa Islam dulu kan gitu. Ya, bagaimana adab dulu, apa ilmu dulu? Ya, sebenarnya kan gini. Jadi kita tidak akan pernah tahu sama. Kita juga tidak akan pernah tahu adab itu seperti apa kalau belum belajar. Maka yang dimaksud di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan adab itu. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan adab itu sendiri. Makanya ketika kita mempelajari kitab Ta'lim al-Muta'alim itu kan ilmu yang dipelajari tidak banyak-banyak dulu. Sehingga kita fokus dengan ilmu yang praktek, yang saat itu kita praktikkan. Ya, sehingga kalau misalkan sampai meluas kemana-mana tentu tidak ada arahan dari para ulama, misalkan sampai meluas ke muamalat, meluas ke mawaris, meluas ke munakahat, ke ilmu abud, ke ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tentu di situ ada batasannya. Nah, sehingga dalam intisari kitab yang kita kaji ini, kitab Ta'lim al-Muta'alim ini membahas bahwa difokuskan dulu dengan ilmu yang sifatnya amaliyah. Nah, ilmu amaliyah. Maka dari situlah kita akan mengetahui bagaimana kita cara beradab dengan guru kita, dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita. Jadi kalau kita hanya belajar ilmu saja, insya Allah ya, Akhi Amir, Ustadz Amir berarti ini ya, Masya Allah, ternyata ada sebagian ilmu itu yang justru bikin hati kita keras. Contoh misalkan antum belajar lughah, doroba Zaidun, hari dipukul tuh Zaidun. Coba ada contoh yang lain. Jadi otomatis kita itu akan keras ya. Kenapa? Karena di sana di dalam kitab nahwu, qawaid lughawiyah, baik nahwu maupun sharah maupun balaghah, tidak ada sama sekali yang menyentuh tentang hati kita. Nah, berarti kalau kita hanya mempelajari terkait dengan teori-teori seperti itu dan tidak ada diisi tentang tazkiyatun nafas, bagaimana adab muamalah ma'allah, ma'al khalq,
itu akan menjadikan hati kering dan bahkan akan menjadi keras hati kita. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan aturan. Nah, di sini Ustadz Amir nanti bolehlah ya antum sharing-sharing dengan Ustadz Sabdo itu. Itu beliau kepala sekolah itu. Ya, jadi di sini kita menerapkan sistem usroh. Ya, di pesantren ini menerapkan sistem usroh. Jadi sistem ta'lim ilmu ta'lim ini benar-benar kita terapkan dan sudah mencapai di atas 80% di pondok ini menggunakan tarbiyah ta'lim ilmu ta'lim. Jadi pendidikan anak yang edukatif, yang diskusi, yang mendahulukan diskusi, kemudian mendahulukan pendewasaan dengan keilmuan. Jadi nasihat-nasihat yang kita berikan adalah berdasarkan ilmu, kaulnya para ulama. Jadi kalau kita nasihati anak-anak itu mengutip kalamnya para ulama, baik dari ta'lim al-muta'alim, ayyuhal walad, tadhkiratus sami'. Tadhkiratus sami' yang kita sering kita dengar dari Ibnu Jum'ah, itu kita kaji di santri dan juga di pengurus, semua wajib belajar itu. Ya, maka dengan nasihat-nasihat yang sifatnya kan gini, kami sadar bahwa kami sebagai guru ini perkataan kami tidak akan mencapai keberkahan sebagaimana perkataannya Imam Az-Zurnuji dan Ibnu Jum'ah. Kalau perkataan Ibnu Jum'ah kita ucapkan, maka ada kekuatan keberkahan, maka ada potensi di mana hati manusia akan diterima. Tapi kalau keberkataan saya Hari Trisdianto ini, ya, ketika saya ngomong di depan panjenengan ini hanya atas nama saya yakin jenengan akan tutup ini Zoom-nya. Ya, Ustaz Amir, ya. Ya, kenapa? Karena begitu minimnya kita, begitu jauhnya kita dengan keilmuan atau keulamaan, sehingga kita butuh sekali dalam menasihati, dalam bersharing itu mengutip, mengambil atau mengintisarikan dari perkataan-perkataannya para ulama, sehingga subhanallah itu yang terjadi. Dan di sini itu tidak ada hukuman fisik. Alhamdulillah. Jadi di sini ada pondok madrasah aliyah, ada mahat ali, dan tahun depan sudah membuka madrasah tanawiyah. Itu semuanya tidak ada hukuman fisik. Jadi semuanya hukumannya adalah hukuman yang tadi ada diskusi, ada kajian ilmiah, ada sharing ilmiah, kemudian juga ada yang sifatnya itu orasi. Orasi itu bagaimana anak-anak maju ke depan ketika sholatnya masbuk, ketika terlambat, dan akhirnya nasihat-nasihat. Jadi kalau melanggar pun ngasih nasihat. Jadi justru ketika dia sering melanggar, dia semakin banyak ceramah di depan teman-temannya. Jadi bisa jadi dia jadi kiai gara-gara banyak melanggar. Ya, itu adalah bagian dari contoh, ya, bagian dari contoh. Jadi masya Allah luar biasa. Jadi memang benar yang tadi Ustaz Amir sampaikan, ya, bahwa gen hari ini, anak-anak muda hari ini, anak-anak kita, ya, santri-santri kita itu sudah nggak seperti kita lagi. Kalau mungkin dulu seperti saya itu ketika mondok, ya, itu biasa, itu diatur, dipukul, ya, suruh lari gitu kalau melanggar seperti itu. Ya, kiai kita nggak setuju, suruh nyuci motor, suruh nyuci, suruh bersihkan kloset, itu biasa. Tapi kalau sekarang untuk menyuruh seperti itu butuh qala Ibnu Jum'ah, qala Burhanuddin Az-Zarnuji, gitu. Nah, itu senjata kita, dan alhamdulillah ternyata efektif banget. Jadi memang benar tadi yang antum sampaikan, bahwa kami merasa juga bahwa ada sebagian pesantren yang, jadi di Al-Quran ini alhamdulillah selama ini kayaknya sudah lebih dari 40-50 pesantren yang ke sini untuk meminta sistem belajar, untuk meminta ADRT, untuk meminta aturan pesantren, untuk meminta kurikulum, bahkan sharing terkait dengan SDM. Masya Allah, sudah lebih dari 50-an pesantren datang ke sini untuk sharing itu. Dan kami sampaikan satu pertanyaan yang ini urgen banget, di pesantren-pesantren panjenengan atau di pondok-pondok yang ada di sana, ada nggak SDM yang standby atau mengurusi selama 24 jam? Nah, ketika itu kami tanyakan, ya, jawabannya, wah, nggak ada Ustaz, kiainya sibuk, kiainya juga pergi di luar, juga banyak dakwah di luar, juga banyak ngurus di luar. Ya sudah, kalau itu jawabannya berarti mungkin hasil ideal yang diinginkan oleh saya dan juga antum, maka tidak mungkin bisa kita capai kalau misalkan tidak ada yang siap standby selama 24 jam di pesantren itu sebagai orang tua dari anak-anak mereka. Itu mungkin itu jawaban singkat banget. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa komunikasi, ya, Ustaz Amir,
Semoga berkah di pondoknya. Amin. Ya, jazakallah khairan Ustaz Abdul. Baik. Alhamdulillah tadi jawaban dari beliau ya. Masya Allah dari Ustadz Amir berarti ya ini Masya Allah. Ustadz Amir lah kapan boleh lah kita main-main ke Pacitan. Jadi aslinya hampir ada persamaan Paciran dan Pacitan ya. Nah, beda RT saja insya Allah Ustadz. Insya Allah Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillah, apakah masih terdengar suara Anda? Terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jadi gitu ya Ustaz ya. Tadi sudah dijawab oleh beliau Ustaz Hari Trisdianto bahwasanya ya tergantung dari konsep mana dulu, perspektif mana dulu yang kita ya artinya sebenarnya antara ilmu dan adab itu sama-sama pentingnya juga kan begitu ya, karena adab juga sebagai wadah, bagaimana kalau wadahnya itu pecah atau kotor maka bagaimana dalam mendapatkan ilmu, dan tentunya dengan adab juga sebagai syarat keberkahan ataupun juga membatasi kita dari sikap kesombongan kan begitu. Kemudian kalau dari tadi Ustaz, terkait apa namanya dalam pendidikan ya tadi ya, artinya kalau solusinya tadi disampaikan bahwasanya kalau di Pondok Ar-Royan sendiri Ustaz itu memang tidak ada fisik Ustaz, tidak ada fisik, dan tentunya ya hanya mengamalkan tadi daripada intisari kitab-kitab ya para ulama, termasuk dari kitab Ta'limul Ta'alim, kemudian Ayyuhal Walad, Wasoya dan lain sebagainya. Jadi memang bagaimana anak itu dihadapkan kepada kesadaran, walaupun di situ juga dari anak yang notabene adalah dari madrasah aliyah, artinya ketika anak tersebut ada yang memberikan kutbah ataupun contoh yang baik ataupun juga pendekatan-pendekatan yang sangat baik, yang dekat begitu, yang mana Ustadz itu juga layaknya sebagai ayahnya sendiri atau bahkan sebagai temannya, ya insya Allah anak tersebut mungkin akan dekat, ataupun anak tersebut ya tidak perlu dengan kekasaran ataupun juga dengan bentak-bentak bahkan begitu, ya insya Allah. Tapi tentunya dengan proses juga Ustadz, dengan proses, dan yang lebih penting adalah dengan doa juga dari para guru seperti tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Hari Trisdianto. Begitu Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Bolehlah Ustaz, insya Allah mungkin nanti main ke Pacitan begitu ya Ustaz. Masya Allah. Baik, selanjutnya masih kami buka untuk sesi pertanyaan. Adakah yang mau bertanya lagi dari para peserta, dari Abi Umi, Ayah Bunda, atau mungkin para Ustadz yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini? Kami persilahkan, masih ada waktu insya Allah. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya. Ya, Bapak silahkan. Iya, kebetulan kami juga ada amanah mengelola pesantren setingkat mahasiswa Ustaz. Masya Allah. Kalau boleh tahu Ustaz, mungkin nama pondoknya apa Ustaz? Madinatul Quran Ustaz. Madinatul Quran. Di daerah mana Ustaz? Kota Depok, Jawa Barat. Masya Allah, Depok. Pada Ustaz. Ya. Mungkin sedikit sharing dan minta sarannya Ustadz. Jadi kami juga sama memiliki program unggulan tahfidzul Quran, dan memang tujuannya mencetak para muhaffidzul Quran ya, yang tentunya tidak sekedar hafal dan juga punya akhlak. Memang ada sisi dilematis yang juga kami alami, karena kita diminta 2 tahun untuk mencetak seorang hafidz yang berakhlak mulia dan punya wawasan. Tentu ini program yang sangat padat ya pembelajarannya. Nah, di sisi lain kita menghadapi tantangan-tantangan Gen Z ya. Saat ini kan rata-rata yang masuk itu kan lulusan itu kan Gen Z yang dengan segala macam hiruk pikuk dan juga tantangannya. Nah, menangani mahasiswa tentu tidak bisa disamakan dengan menangani anak setingkat SMP yang kalau dikatakanlah di
katakan dalam tanda kutip ya, dibentak sedikit atau ditegaskan sedikit mungkin bisa nurut. Ya, anak mahasiswa ini kan dia sudah lebih kritis, sekaligus juga dia bisa memberikan feedback gitu ya yang lebih dalam lagi. Nah, bagaimana mungkin solusinya, sarannya untuk menanamkan kedisiplinan terutama dalam sholat dan lain sebagainya. Ini yang kami terus terang memang masih banyak mengalami kendala ya. Kalaupun mereka kelihatan tertib gitu ya, disiplin saat di pondok, ketika liburan gitu kan, kami cek setelah liburan, kami tanya bagaimana sholat berjamaah dan lain sebagainya. Ternyata sangat kendor sekali atau cenderung bahkan tidak sama sekali melakukan amanah-amanah yang sudah kami berikan. Mungkin itu Ustaz barangkali, mudah-mudahan ada ilmu-ilmu yang bisa kami dapatkan dan kita manfaatkan insyaallah untuk bisa jadi amal jariah kita semuanya. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair kepada Ustadz Turaihan ya, Masya Allah. Tentunya ternyata mempunyai pondok juga ya, Alhamdulillah. Dan tentunya ada problem terkait bagaimana di dalam mengelola di Gen Z ini dengan hiruk pikuknya di zaman yang tentunya kadang problematika terkait tadi kedisiplinan sholat dan sebagainya. Mungkin langsung saja kita persilahkan kembali kepada Ustadz Hari Trisdianto untuk memberikan solusi ataupun mungkin gambaran-gambaran yang bisa menjadi solusi begitu. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Turaihan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam kenal Ustaz. Ya, di Madinatul Quran Depok ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti ketika kami ke Jabodetabek bisa calling-calling Ustaz ya. Jadi ya Ustaz. Ya, insya Allah. Jadi apa namanya? Betul Ustaz, kami di sini yang pertama kali dimulai memang Mahat Ali terlebih dahulu Ustaz. Ya, dulunya usia Mahat Alinya 1 tahun, kemudian 2 tahun, terus kemudian 3 tahun, terus tahun ini menjadi 4 tahun. Jadi Mahat Alinya selama 4 tahun. Dan yang panjenengan sampaikan tadi memang betul Ustaz. Jadi bahwa kendala kita adalah yang pertama ketika pengaruh pada anak-anak ini sangat besar sekali, pengaruh kebiasaan, contoh seperti game, nonton ya, game dan nonton HP lah. Gadget ini luar biasa fitnahnya, sangat kencang sekali. Dan kemudian lingkungan yang ada di rumah, lingkungan yang ada di sekitarnya tentu sangat luar biasa tidak mendukungnya. Kadang ada sebagian yang mereka masih hidup di masyarakat umum, ada sebagian yang ada di pesantren, mengelola pesantren, ada sebagian juga yang berdagang, bahkan bisnis. Ya, kemudian bagaimana kita mensiasati itu? Masya Allah Ustaz. Jadi kami dari awal sudah menyampaikan kepada anak-anak, memang betul Ustaz, ketika datang ke sini, anak-anak itu ya, itu luar biasa Ustaz, adabnya, tata kramanya, Jawanya itu ya, istilahnya stimulan-stimulan Jawanya itu nggak ada, hampir bisa kita katakan anak-anak yang gaul gitu ya. Alhamdulillah kami sudah stressing dari awal, sudah sampaikan dari awal bahwa kitab Ta'lim al-Muta'alim ini mencoba kita sampaikan dengan sepenuhnya. Bahkan pelajaran Ta'lim al-Muta'alim itu hampir 1 semester, 3 bulanan. Ya berarti sampai mid semester minimal. Itu setiap hari. Setiap hari kita ajarkan, kemudian kita fahamkan, kemudian kita coba berikan amanah berupa Khodimul Yaum. Jadi nama di sini namanya Khodimul Yaum. Khodim itu bagaimana anak bertugas untuk mengelola temannya sendiri, bahkan kalau sekarang mereka juga diamanai untuk mengelola madrasah aliyah. Tapi pengelolaan di sini artinya pengelolaan berupa pendampingan saja, pendampingan seperti kegiatan-kegiatan harian yang sifatnya penertiban ringan. Karena di sini ada 2 lapis, ustadznya pun juga belajar. Ya, jadi di sini kita berikan stressing berupa khutbah. Makanya para ustadz, baik yang muda maupun yang tua, yang senior maupun junior, itu seluruhnya satu pesantren itu thalabul ilm, belajar. Jadi belajar, masuk kelas, kemudian baca kitab, kemudian setelah itu mulazamah, kita baca kitab bareng-bareng dari kitab ke kitab,
sampai kitab-kitab yang besar ya, kitab-kitab besar kita kaji juga, Alfiyah Ibnu Malik, Umdatus Salik, dan juga kitab-kitab yang lain. Nah, dan itu di hadapan anak-anak. Ya, jadi mereka itu setiap hari akan melihat guru-gurunya belajar di hadapan mereka. Guru-gurunya juga thalabul ilm di hadapan mereka. Kemudian setiap hari mereka disentuh dengan tadi ceramah-ceramah yang ada di ceramah mimbariyah, baik siang maupun malam. Kemudian nasihat-nasihat dari dari guru. Jadi setiap pagi itu ada nasihat yang wajib diberikan. Kemudian siang, kemudian malam. Kemudian setelah itu amanah yang coba diberikan kepada anak-anak. Kemudian setelah itu materi-materi yang mengikat. Ya, jadi materi mengikat itu yang tidak dipindah, Ustaz. Jadi contohnya misalkan Ta'lim al-Muta'alim ini kitab diajarkan setiap hari tanpa putus. Jadi sampai ilmu itu terserap betul ke anak-anak kita. Kemudian nanti ditambahi ilmu-ilmu yang sifatnya itu idhofi atau tambahan seperti ayyuhal walad, wasyai abalil abna, kemudian bidayatul hidayah, ya, tadhkiratus sami, itu yang sifatnya tambahan untuk menambah hazanah mereka. Dan alhamdulillah Ustaz, dengan izin Allah tentu ya, dengan wasilahnya ilmu yang diberikan para ulama ini, kitab-kitab yang kita kaji ini, dari poin ke poin, dari amanah demi amanah, itu ternyata bisa meresap. Bahkan Mahat Ali itu Ustaz, setingkat Mahat Ali itu sudah kita lepas di beberapa waktu. Jadi mereka bisa mengondisikan dirinya sendiri, bahkan bisa membantu kami untuk pengelolaan di madrasah aliyah dalam kesehariannya. Dan yang kami dapati sekarang, bahkan sebagian Mahat Ali itu sudah banyak yang selesai 30 juz, dan juga yang hafal mutun ilmiah Allah mudahkan, Jurumiyah, Baikuniyah, Mutamimah, Jurumiyah, Baikuniyah, Waraqat, kemudian Alfiyah Ibnu Malik itu selesai sekali duduk semuanya. Kemudian Matan Abu Syuja juga dihafal sampai selesai sekali duduk. Kemudian sekarang ini sedang menghafal Minhajut Talibin Lin Nawawi wa Umdatul Muftin sampai di kitab sholat. Alhamdulillah dengan izin Allah, Ustaz. Jadi kami sampaikan dari awal bahwa apakah kemudian ada pelanggaran, Ustaz? Ada, Ustaz. Pelanggaran masih ada, tapi sangat kecil sekali. Jadi pelanggaran yang ada itu sangat kecil dan bisa diminimalisir. Jadi pernah misalkan pelanggaran-pelanggaran yang ada seperti, mohon maaf saja kami karena sharing ini ya, ada yang sampai rokok itu ya. Rokok artinya di kompleks, karena kan kalau di kompleks pesantren itu kan di dalam kamar dan seterusnya itu kan sangat mengganggu banget. Ada sebagian yang tidak setuju. Kemudian ada yang keluar tanpa izin, ada yang nge-game di tempat umum dan seterusnya. Ya, sebatas itu. Setelah itu mereka bisa menyelesaikan dengan kondisinya sendiri dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi setiap kali ada kejadian pelanggaran itu selalu terekam dengan agenda Ustadz. Jadi Ustadz-Ustadz muda maupun yang senior juga itu ada jadwal dari ba'da subuh sampai jam 9 malam. Nah, disitulah yang akhirnya mereka melihat kasak kusuk, kemudian istilahnya gelagat-gelagatnya para ustadz, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka bertingkah laku, berinteraksi. Dari situlah kemudian muncul tadi stimulan-stimulan yang lahir dari kedewasaan anak-anak. Alhamdulillah ini sekarang sudah marhalah ke-6 Ustaz kita di Mahat Ali ini, dan sampai detik ini, sampai di hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah belum ada satupun santri yang kita keluarkan karena pelanggaran di Mahat Ali. Ya, kemudian setelah mereka lulus itu rata-rata mereka menjadi bagian kesantrian, kabak kesantrian, kepala sekolah, direktur, bahkan sebagian besar dari mereka mengajar di pesantrennya masing-masing, ada yang di masyarakat juga, ada yang di instansi resmi, jadi sekolah negeri yang mereka mengajar di sana. Itu saya jadi sharing yang pertama, kami selalu mengedepankan dari awal mengutip perkataannya para ulama. Kemudian yang kedua, kedekatan dengan guru yang sangat dekat sekali. Jadi kalau kami dengan santri itu kayak anak-anak kita sendiri, Ustaz. Jadi kita setiap hari 24 jam, sholat 5 waktu, kegiatan belajar mengajar, ada makan bersama juga kalau ada, kemudian juga kegiatan-kegiatan olahraga itu Ustadz selalu ada. Kemudian berikutnya ekstrakurikuler, kegiatan kuliah tamu juga sama Ustadz selalu ada. Jadi akhirnya dari situlah kemudian mereka muncul kedewasaan yang ditumbuhkan dari diri mereka. Itu Ustadz yang mudah-mudahan
sharing yang sedikit ini tapi kami tidak bercerita tentang ini Ustaz ya, tentang bagaimana payahnya Ustaz ya. Kalau payah itu sudah pasti payah Ustaz, makanya ya agak cepat tua ini Ustaz. Ya, luar biasa. Emang begitu luar biasa kalau ngurusin apa ya, kebiasaan harian itu lebih berat memang daripada ngajarkan kitab besar sekalipun. Iya, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz Raihan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Kiai. Mungkin bisa di-sharingkan Ustaz di tempat jenengan di sana bagaimana Ustaz keseharian anak-anak? Iya, Masya Allah Ustaz. Memang kalau kami ini memang lebih lama ya. Pesantren ini berdiri sekitar 2010. Lebih lama, memang fokusnya lebih banyak ke tahfidz dan sampai sekarang masih programnya 2 tahun belajar, 1 tahun pengabdian Ustaz. Sebenarnya para asatidz sebagian tinggal bersama, tapi mungkin tadi saya menangkap beberapa poin penting yang sudah saya garis bawahi ya dari Ustadz tadi disampaikan, keteladanan, pendampingan gitu ya, dan ya sangat paham pendampingan pasti sangat melelahkan Ustadz, karena kita dituntut selalu dalam kondisi baik ya, tapi memang itu efeknya juga besar sekali pastinya. Gitu. Dan kalau persoalan ya kurang lebih hampir sama Ustadz, walaupun kalau kami ini pengalaman mengeluarkan santri udah cukup banyak sebenarnya. Karena pelanggaran, karena gini, kita ini kan dari berbagai daerah Ustadz, dari Sabang sampai Merauke itu ada. Sehingga dengan karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, itu juga watak berbeda-beda. Berbeda ketika mereka dari satu daerah yang sama, misalkan Jawa gitu ya. Secara umum kita lihat orang Jawa itu punya kekhasan lah gitu ya, karakter watak khusus gitu. Tapi dengan bercampurnya ini, kalaupun Jawanya udah Jawa kota, jadi bukan nggak Jawani lagi kalau orang bilang gitu. Ya, sehingga memang butuh effort yang luar biasa. Dan sangat ingin gitu ya, bagaimana supaya mereka ini tumbuh kesadaran, tumbuh kedewasaan, ya, dan ketika mereka, kita tidak menafikan tentu saja, ketika santri-santri ini sudah paham yang dengan apa yang kita sampaikan, dan kita juga tahu mereka pasti akan salah gitu. Misalkan sholat itu mesti juga akan ada telat, sesekali mungkin juga nggak berangkat sholat jamaah karena beberapa kendala, seperti itu. Cuman memang kita pengen sebenarnya karakter ini permanen gitu kan, dan 2 tahun itu kami merasa sangat-sangat singkat sekali gitu. Kami juga curhat ke beberapa teman yang juga ngurus pondok, sama dengan antum tadi Ustaz, ada yang awalnya setahun, ditingkatkan 2 tahun, ditingkatkan 3 tahun, sampai 4 tahun. Karena memang pada akhirnya proses pendidikan ya bisa kita simpulkan memang bukan proses instan seperti fried chicken gitu Ustaz ya. Masya Allah. Luar biasa. Mungkin ini Ustaz, Ana mohon beberapa kitab-kitab yang antum jadikan rujukan Ustaz, jika berkenan bisa disebutkan tadi, Ana beberapa mungkin nggak ketinggalan tadi, biar kami juga bisa jadikan referensi gitu ya. Ya. Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz, di sini juga sama Ustaz sebenarnya, dari Sabang sampai Merauke juga Ustaz, dari Aceh sampai NTB juga Ustaz, alhamdulillah. Dan ya NTB kan keras semua Ustaz tuh, Masya Allah. Ya cara ngomongnya juga luar biasa di sana. Tapi setelah ke sini jadi jinak Ustaz. Nah itu resepnya itu yang kadang betul dahsyat itu. Jadi jinak Ustaz, nggak tahu itu gimana ceritanya kok bisa jadi jinak semua ya. Bahkan bisa belajar bahasa Jawa Ustaz, itu bahasa kampung Ustaz. Iya Ustaz, nanti kita sharing di grup Ustaz untuk kitab-kitabnya insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz Turaihan. Jazakallah khair Ustaz Turaihan yang telah bertanya tadi, dan alhamdulillah insya Allah mendapatkan poin-poin. Semoga dari poin-poin tersebut ya ini sebagai bahan juga sharing ya Ustaz Turaihan. Semoga nanti bisa menjadi bahan, walaupun mungkin sebenarnya kadang ya semacam metode di sini belum tentu kadang bisa diterapkan di
pondok pesantren yang lain dan sebagainya begitu. Namun garis pentingnya adalah bagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Hari, yaitu berkaitan dengan pendampingan Ustadz. Walaupun memang pendampingan itu ya jujur, kami pun selaku juga tenaga kerja ataupun tenaga pengajar yang ada di pondok memang ya melelahkan Ustadz. Sangat melelahkan dan memang butuh yang namanya dedikasi yang tinggi, keikhlasan. Bagaimana juga kalau para ulama dulu mungkin lebih berat ya kalau dibandingkan kita kan begitu. Maka daripada itu tentunya pendampingan itu tetap yang insya Allah akan melahirkan tadi Ustadz ya generasi-generasi yang insya Allah soleh ataupun juga beradab begitu Ustadz. Mungkin untuk selanjutnya nanti bisa kita terus sharingkan lagi Ustadz, karena webinar ini insya Allah nanti akan berkelanjutan juga. Dan mungkin tadi kalau mungkin satu Rehan terkait kitab referensi nanti insya Allah juga nanti beliau Ustadz Hari akan juga nge-sharekan di grup begitu Ustadz. Semoga ini menjadi sebuah wasilah ya untuk bisa bertukar pikiran Ustadz. Barangkali nanti Ustadz Rehan juga bisa silaturahmi Ustaz ke Pacitan. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Siap Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, amin wa yakum. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita lanjutkan insya Allah masih akan banyak sekali mungkin pertanyaan ataupun juga sharing-sharing berkaitan terkait pendidikan ataupun juga cara mendidik anak. Karena tentunya anak itu adalah amanah dan tentunya harusnya bukan sebuah beban. Ya walaupun kadang anak di Gen Z ini kadang kalau kita lihat secara karakter itu kadang ya Masya Allah kadang juga bikin ngelus dada kan begitu dan sebagainya. Tapi tentunya mereka adalah sebuah ladang pahala yang Allah titipkan kepada kita untuk mengantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya jangan sampai kita itu hanya menuntut kepada mereka untuk pintar saja, namun bagaimana kita bisa membantu mereka untuk menjadi soleh, tentunya melalui keteladanan ataupun juga qudwah hasanah yang baik dari kita, dari orang tua begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini nanti tetap berlanjut. Admin sudah menyiapkan juga nanti untuk semacam rangkaian-rangkaian ataupun juga program-program ini bisa berlanjut di webinar ini dan tentunya bisa menjadi wasilah untuk kita beristifadah ataupun kita mendapatkan ya poin-poin di dalam mendidik anak dan semoga tentunya bisa kita ikuti di setiap waktunya begitu. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi terakhir yaitu doa, kami mohonkan kembali kepada Ustadz Hari Trisdianto untuk berkenan memimpin doa pada acara webinar malam hari ini. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin. Hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qarib mujib da'wat. Ya qadiyal hajat, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa syafi'an lana yawmal qiyamati. Ya Allah ya Latif ya Khabir. Ya Allah, Allahumma ij'al Qur'ana imamana, Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina fid dunya wa fil akhirah wa yassir lana umurana ya Allah fi tarbiyati auladina, fi tarbiyati ummatina, fi tarbiyati ma'hadina, fi jami' umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa barik lana umurana fi kulli khairin. Rabbana hab lana وذريتنا من أزواجنا ومن قرة أعين ربنا هب لنا من لدنك رحمة ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر وبارك لنا جميع أمورنا، جميع أمور أموالنا وجميع أمور أولادنا يا الله يا لطيف يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mengucapkan jazakallah khair kepada pemateri yaitu Ustadz Hari Trisdianto LC selaku pembina Pondok Pesantren Tahfizul Quran Arayan Pacitan. Bapak Ibu hadirin sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mengakhiri acara kita pada malam hari ini tentunya kami informasikan bahwasanya
kami dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ar-Rayyan Pacitan, dan tentunya di jenjang madrasah aliyah dimulai dari MTS ataupun setingkat madrasah tsanawiyah, kemudian ada madrasah aliyah, juga ada ma'had ali yang tentunya insya Allah nanti untuk informasi-informasi juga disampaikan di dalam grup, dan tentunya barangkali ada abi umi, ayah bunda ataupun juga para ustadz mungkin bisa diinformasikan kepada santrinya untuk kalau misalkan mau mencari semacam referensi pondok. Insya Allah kami sudah ada 3 program jenjang. Barangkali di tahun ajaran 2026-2027 belum mempunyai referensi untuk pondok, ya insya Allah Pondok Pesantren Ar-Rayyan bisa menjadi jawaban, bisa menjadi sebuah solusi barangkali begitu untuk ikhtiar. Bahwasanya di Pacitan di Jawa Timur juga terdapat yaitu Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ar-Rayyan Pacitan. Terima kasih tentunya kami ucapkan sekali lagi atas kehadiran dan juga energi positif ayah bunda para ustadz pada malam hari ini. Semoga tentunya ilmu yang didapatkan pada malam hari ini tidak hanya berhenti di catatan saja, tetapi semoga mengalir dalam tindakan yang nyata di rumah masing-masing ataupun juga di pondok pesantren yang saat ini sedang panjenengan sedang ampuh ataupun sedang ada di situ. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hari Trisudianto LC yang sudah berkenan memberikan ilmu pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita akhir perjumpaan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Saya Sabda Utama. Semoga bisa bermanfaat dan bisa bertemu di lain kesempatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Ustaz. Ya, alhamdulillah wa yakum. Alhamdulillah.